wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan pimpin doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk presensi hari ini, sepertinya masih ada satu orang ya yang belum hadir dalam Vicon ini. Iya, Bu. Bu Margaret kemana ya? Margareta. Ada, Apa Bu. dia Oh ada, kirain tadi Ada, terkendala sinyal. Hari ini sinyal baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan konsep statistika terkait ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data pada data perkembangan penyebaran kasus COVID-19 di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah pada bulan Juli tahun 2021. Nah, ini pokok materi. Materi pokoknya itu statistika yang sudah kita pelajari selama 3 pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini khusus membahas tentang aplikasinya, terutama pada data perkembangan penyebaran kasus COVID-19 khususnya di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah. Baik, ini tadi subpokok materinya, kemudian ini kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi ada 4, kemudian tujuan pembelajarannya juga ada 4. Selanjutnya, nah sebelum kita untuk membagikan motivasi sebelum belajar, Ibu punya satu kutipan menarik dari Pak Ci Andrea Hirata. Jadi menurutnya sekolah adalah kesempatan berkah dan kebahagiaan. Jadi salah satu cara mensyukuri nikmatnya sekolah adalah dengan belajar dengan sebaik-baiknya. Selama masa pandemi ini yang sudah berlangsung 1 tahun lebih, kalian tentu akrab kan ya dengan 3 gambar yang ada di layar kalian ini? Ada ya? Ibu balikin lagi kalau gitu. Oke, ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Lihat kan ya di media sosial, di televisi. Ada yang tahu? Baik, Ibu jawab ini adalah gambar peta sebaran atau data statistika terkait perkembangan penyebaran kasus COVID-19. Nah, biasanya itu skalanya ada yang nasional dan ada yang regional. Untuk gambar yang ketiga, yang paling bawah itu khusus diolah oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Tengah. Coba kalian identifikasi apa saja poin-poin informatif dan edukatif tentang isi dari ketiga gambar tersebut. Kaitannya dengan statistika apa aja coba? Yang bisa jawab? Cuma kasus COVID-nya, Bu. Kasus COVID-nya? Iya. Di situ ada data jumlah nggak? Jumlah rata-rata begitu ada nggak? Ada, Bu. Ada, baik. Jadi kalau di peta sebaran ini biasanya disajikan perkembangan kasus hariannya mulai dari jumlah, kemudian rata-rata, biasanya juga ada persentase dan lain-lain. Nah, ini itu adalah salah satu contoh pemanfaatan statistika pada permasalahan kontekstual yang aktual dan faktual. Baik, berikutnya ini adalah beberapa contoh pemanfaatannya. Rasa kalian sudah pada tahu ya, karena di awal pembelajaran statistika kemarin sudah Ibu singgung sedikit tentang pemanfaatan statistika dalam perhitungan perkembangan kasus COVID-19. Nah, secara lebih khusus, Ibu akan tampilkan, data ini Ibu peroleh dari website resmi Dinas Kesehatan Bangka Tengah, khusus periode bulan Juli tahun 2021. Di data ini terdapat
total kasus, total sembuh, total meninggal, kasus aktif, sembuh, meninggal, dan kasus baru. Oke, baik, ini adalah data perkembangan kasus COVID-19 di lingkungan Bangka Tengah periode Juli 2021. Perlu diketahui sebelum di tahapan pengolahan data statistika itu kan ada tahapan mengobservasi atau mengumpulkan data ya. Nah, harus diperhatikan bahwa data yang kalian kumpulkan itu harus akurat, yang sifatnya aktual dan faktual. Jadi salah satu caranya adalah mencari data dari sumber yang terpercaya. Kalau Ibu tadi ngambilnya dari official website-nya milik Dinas Kesehatan Bangka Tengah. Oke, lanjut. Yang kedua. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita olah dari data tadi. Yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi, menghitung, dan menganalisis, serta menginterpretasikan data ke dalam visualisasi yang menarik. Salah satunya yang pertama, bisa menghitung ukuran pemusatan data yang mencakup mean atau rata-rata, median, modus, seragam, dan standar deviasi, baik dalam data tunggal maupun data yang dikelompokkan. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui atau mengidentifikasi apa yang bisa dihitung, kemudian hasil pengolahan tersebut bisa kita visualisasikan ke dalam bentuk yang menarik. Kalau di statistika kan cara penyajiannya ada apa aja? Diagram batang, apalagi ya, diagram lingkaran, ogif, dan seterusnya. Nah, penyajiannya itu bisa dengan manual, bisa seperti kalian yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya, bisa ditulis di buku begitu, atau menggunakan fitur-fitur pada aplikasi tertentu. Kalau di MS Word dia bisa pakai fitur chart. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya, hasil pengolahan dan penyajian tersebut bisa kita jadikan sebagai bahan edukasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dan bisa kita publikasikan dalam ruang lingkup yang sederhana. Misalnya, hasil perhitungan kalian bisa kita tempelkan di mading sekolah, bisa buat meningkatkan awareness atau kepedulian dari sesama siswa atau kepada seluruh anggota di sekolah. Baik, selanjutnya, nah ini tadi kan kita udah tahu ya, penyajian data itu ada beberapa macam. Nah, ini salah satunya, ini adalah diagram batang, kemudian ini diagram garis dan diagram titik, kemudian ini juga diagram batang, tapi kategorinya hanya 3 dan 2. Oke, selanjutnya, tadi kan sudah cara penyajian, sekarang kita kemukakan dulu hasil identifikasi dan perhitungannya. Yang pertama, ini bisa kalian cek di bahan ajar ya, di bahan ajar kalian yang sudah Ibu posting di Google Classroom, silakan dibaca. Nah, ini Ibu tampilkan aja beberapa hasil identifikasinya. Yang pertama itu tentang rata-rata, kemudian yang kedua tentang median, yang ketiga median juga, yang keempat jangkauan, yang kelima kuartil atas, yang ketujuh rata-rata peningkatan kasus. Nah, untuk 6 contoh di 3 slide yang tadi ini, Ibu sajikan perhitungan untuk data tunggal dan Ibu lakukan pemenggalan terhadap data yang digunakan. Misalnya Ibu gunakan kasus total sembuh di 2 minggu yang pertama, atau Ibu gunakan data rata-rata peningkatan kasus aktif selama 9 hari pertama. Nah, jadi dipenggal biar konsepnya tetap dapat tanpa harus menghitung keseluruhan, karena kan banyak kan ya. Sementara kalian hitungnya manual. Oke, lanjut. Ini contoh yang ke-9. Nah, ini sudah mulai masuk data berkelompok. Pengelompokannya bagaimana? Pengelompokannya
Itu kalau yang di sini Ibu kelompokkan sendiri, kelas-kelasnya ini Ibu buat sendiri. Kalau contoh nomor 9, ada yang tahu berapa panjang kelasnya di situ? Dari 1 sampai 9 itu ada berapa? 10. Ya, ada 10, betul. Kemudian balik lagi ke rumus rata-rata kan jumlah, oh ini kurang nulisnya, harusnya sigma XI dikali FI dibagi sigma FI. Berarti nanti biasanya supaya lebih memudahkan, di kolom, kalau di kolom itu biasanya cuma ada kelas sama frekuensi. Nah, nanti ditambahkan lagi kolom ketiga itu nilai tengah, atau dilambangkan dengan XI biasanya, dan kolom yang keempat adalah hasil perkalian dari XI dikali FI untuk setiap kelas. Jadi, kelas yang pertama yaitu 1 sampai 9, frekuensinya ada 8, nilai tengahnya itu adalah nilai tengah dari 1 sampai 9, berapa? 5. Ya, 5. Berarti XI kali FI untuk kelas yang pertama adalah 8 dikali 5, sama dengan 10. Oke, sudah dapat ini baru dijumlahkan. Kalau frekuensi ini kan tentang jumlah hari dalam bulan Juli sesuai data tadi, berarti ada 31. Kemudian sigma atau jumlah dari XI kali FI ini jumlahkan saja semuanya dari ke 9 kelas tadi itu. Dapatlah hasilnya 845. Kemudian baru kita substitusikan ke dalam rumus rata-rata data berkelompok. Dapatlah 845 dibagi 31, yaitu 27,258. Kemudian dilakukan pembulatan sehingga diperoleh hasilnya 27. Jadi kita peroleh bahwa rata-rata pada data sembuh pada bulan Juli 2021 ada sebanyak 27 kasus. Oke, ini contoh yang kedua, sama data berkelompok juga. Nah, ini pengelompokannya Ibu bikin sendiri. Kemudian cara menentukan yang sebelah kanan ini adalah hal-hal yang perlu diketahui sebelum kita menggunakan rumus modus, yaitu kelas modus, batas bawah kelas modus, panjang kelas, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, ini Ibu yakin kalian sudah bisa ya, tinggal disubstitusikan saja, didapatlah hasilnya 44. Kemudian ini contoh yang ke-11, sama kuartil. Tulis dulu apa rumusnya, kemudian cari apa yang belum diketahui, setelah dapat disubstitusikan dan diperoleh hasilnya. Oke, ini juga sama. Ada yang ingat kuartil ketiga itu letaknya di mana? Anak-anak? Kuartil itu membagi data menjadi berapa bagian? Ibu tanya. 4, ya. Berarti kuartil ketiga itu letaknya di mana? 4. Iya, berarti kalau secara matematis dia itu 3/4N atau 3/4 dari jumlah seluruh data. Nah, nanti ngaruhnya di sini. Rumus kuartil kan sama kan ya? Cuma di bagian ininya yang beda. Ini kalau di rumus itu I/4N. I-nya diganti. Kalau mau kuartil bawah atau kuartil 1 berarti 1. Kalau mau kuartil 2 berarti 2 diisinya. Kuartil tengah maksudnya. Nama lain kuartil tengah apa? Median. Ya, median. Betul. Oke. Nah, sekarang karena penjelasan bahan ajarnya sudah selesai, Ibu akan bimbing kalian untuk mengerjakan atau berdiskusi sesuai petunjuk yang ada di lembar kegiatan peserta didik. Nah, nanti kalian kan ada 7, kalian akan Ibu bagi menjadi 7 ketua kelompok. Nanti Ranggita itu mengolah data ya. Ada yang salah. Itu Desember 2021, Bu ya? Oh ya, salah. Maaf, 2020 harusnya. 2020. Nah, ini baru 2021.
Jadi nanti masing-masing dari kalian akan mengetuai kelompoknya masing-masing, mengolah dan menyajikan data, kemudian mempresentasikannya sesuai dengan periode yang sudah Ibu bagi ini tadi. Ya, ini tujuan pengisian LKPD-nya. Nanti kita silakan berdiskusi dan tanya jawab ya. Oke. Nah, nanti masing-masing dari kalian dan perwakilan kelompok saja, Ibu persilakan untuk mendiskusikan, mempresentasikannya di papan tulis di depan kelas. Boleh menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan gambar yang sudah dibuat di karton misalnya, supaya lebih menarik. Kemudian nanti kelompok yang lain akan menanggapi dan mengkritisi jawabannya. Oke? Kalau begitu, pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan, kalau misalnya hari ini tidak cukup waktunya, maka presentasinya akan dilakukan minggu depan. Kemudian kalau selain mempresentasikan masing-masing hasil karya kalian, nanti kita juga akan berkolaborasi. Jadi semua data yang ada yang sudah diolah nanti akan kita gabungkan. Kemudian kita akan berkolaborasi membuat bahan edukasi terkait penyebaran kasus COVID-19 di lingkungan Bangka Tengah tahun 2021. Oke. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu pimpin doa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, terima kasih untuk segala perhatiannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.